Halo semuanya anak-anak ibu. Kembali lagi bersama ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang pastinya masih bersama Bu Friska. Nah anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada hal yang ingin ibu sampaikan. Nah, tetap semangat buat anak-anak ibu semuanya. Yakinlah nak, semuanya akan indah pada waktunya. Walaupun kita belajar di rumah, bukan berarti anak-anak ibu patah semangat dalam pembelajaran ya nak ya. Tetap semangat untuk kita semuanya ya nak. Nah, minggu lalu materi kita menganalisis informasi teks prosedur. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan evaluasi materi minggu lalu ya nak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian teks prosedur. Nah, kemudian kita sudah mempelajari ciri-ciri teks prosedur. Kemudian kita sudah mempelajari tentang macam-macam teks prosedur. Bahkan kita sudah mempelajari contoh teks prosedur dan bagaimana cara membuat contoh teks prosedur. Nah, hari ini dalam pertemuan kita akan mempelajari, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Inilah materi kita hari ini. Jadi diharapkan anak-anak ibu mampu menyusun ya sebuah teks prosedur dengan memperhatikan struktur maupun kebahasaannya. Nah, inilah materi kita. Baiklah nak, kita mulai dari struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Disimak ya nak ya, dan diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, ini adalah struktur dalam penyusunan teks prosedur. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dalam penulisan teks prosedur yaitu berupa pengantar topik yang akan dijelaskan yang berkaitan dengan penulisan teks prosedur. Nah, yang kedua, langkah-langkah teks prosedur berisi rincian petunjuk yang disampaikan kepada pembaca yang pastinya berhubungan dengan teks prosedur. Itulah isi dalam langkah-langkah penulisan teks prosedur. Nah, yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi harapan atau manfaat jika petunjuk dalam teks prosedur tersebut dijalankan dengan baik. Ibu ulangi. Penegasan ulang berisi harapan ataupun manfaat jika petunjuk dalam teks prosedur dijalankan dengan baik. Nah, itulah struktur teks prosedur. Lanjut kita yaitu tentang kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur mencakup 4 bagian. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Nah, seperti minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kalau dikatakan imperatif itu berarti kalimat perintah atau kalimat suruhan. Ya nak ya. Nah, yang kedua, menggunakan kata verba material dan tingkah laku. Ya, menggunakan verba material dan tingkah laku. Nah, perhatikan.
Di sini ada penjelasannya apa itu verba material dan apa itu verba tingkah laku. Nah, jika dikatakan dengan verba material, artinya mengacu pada tindakan fisik seperti kegiatan sedang memotong ikan. Nah, contoh yang lain misalnya sedang menghaluskan bumbu. Nah, contoh yang lainnya misalnya sedang menyimak. Itu adalah merupakan contoh kata verba material. Ibu ulangi, verba material itu mengacu terhadap tindakan fisik. Berarti ada kegiatan fisik, ya Nak ya. Nah, itu dia. Nah, berikutnya verba tingkah laku. Kalau dikatakan tingkah laku berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, ya Nak ya. Ibu ulangi, tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Nah, itulah tingkah laku, ya Nak ya. Dia mengungkapkan, ya, dia menyampaikan. Nah, itu dia maksudnya. Nah, yang ketiga, kebahasaan dalam teks prosedur yaitu menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Nah, kalau dikatakan konjungsi artinya kata penghubung, ya. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa ciri teks prosedur itu menggunakan konjungsi temporal yang artinya berhubungan dengan urutan waktu. Nah, selain menggunakan kata penghubung, juga menggunakan tambahan partikel, ya, sebagai bentuk penambahan kata. Misalnya bentuk partikel itu apa, Bu? Kalau kamu lihat ada contoh kata misalnya ambillah. Kata lah itu adalah merupakan partikel, ya. Rumahnya, nya itu adalah partikel, ya. Sambutlah. Nah, kata dasarnya sambut. Nah, partikelnya apa? Lah, ya Nak ya, itu dia. Nah, kemudian kaidah yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif. Nah, kalau dikatakan pernyataan persuasif berarti pernyataan yang sifatnya mempengaruhi, ya. Mempengaruhi, membujuk, itulah pengertian dari persuasif. Jadi ketika kita membuat sebuah teks prosedur dalam kaidah kebahasaannya, sifatnya harus mempengaruhi atau membujuk, ya Nak ya. Nah, itulah dia pengertian pembahasan dalam kebahasaan teks prosedur. Mudah kan, Nak? Nah, materi kita hari ini sangat singkat. Jadi, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan dari awal tentang struktur dan yang kedua tentang kebahasaan dalam teks prosedur, kamu bisa memahaminya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Untuk anak-anak Ibu, silahkan disalin materi yang Ibu sampaikan tadi supaya bisa sebagai bentuk alat pengingat, dan jika nanti ada ujian atau latihan itu bisa menjadi alat pengingat kamu untuk menjawabnya. Nah, sekian materi Ibu hari ini. Pesan Ibu untuk anak Ibu seperti yang di awal tadi, tetap semangat dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kamu inginkan dan kamu cita-citakan. Salam